Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Bapak dengan bimbingan klasikal kita pada hari ini dengan berjudul menumbuhkan semangat belajar. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pada kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gimana kabar adik-adik sekalian? Bapak harap selalu sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, karena di masa pandemi ini kita dituntut untuk selalu olahraga dan menjaga pola makan yang sehat agar kita terhindar dari COVID-19 dan berbagai penyakit yang lainnya. Dan tidak lupa kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, di sini apakah sudah ada yang kenal dengan Bapak? Kalau belum ada yang kenal, Bapak perkenalan dulu nih. Nah, di sini Bapak bernama Daniel Huda, tempat tanggal lahir yaitu Yogyakarta 17 April, beragama Islam dan beralamat rumah Bangka Selatan. Dan hobi Bapak adalah traveling. Oke, baiklah. Kalau sudah, kita harus dengan sesuai judul kita yaitu menumbuhkan semangat belajar. Jadi kita semangat dalam belajar, menerima materi kita pada hari ini. Nah, kalau Bapak punya permainan sedikit biar bisa menumbuhkan semangat adik-adik dalam menerima pelajaran pada hari ini. Ya, oke. Kalau Bapak bilang semangat belajar, belajar tetap semangat. Oke, adik-adik. Semangat belajar, belajar tetap semangat. Oke, baiklah. Di sini tidak lama-lama, dengan Bapak di sini dan Huda, dengan tujuan layanan kita yaitu agar kita bisa semangat dalam belajar dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, walaupun dalam kondisi pandemi ini menurut kita belajar di rumah. Oke, baiklah. Nah, adik-adik sekalian, menurut adik-adik itu apa sih itu belajar? Ada yang tahu? Baiklah, di sini W.S. Winkel mengatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap, serta perubahan itu bersifat secara relatif, konstan, dan tetap. Nah, adik-adik sekalian, belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu, sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup manusia tidak lain adalah hasil dari belajar. Karena seseorang hidup dan bekerja menurut apa yang telah dipelajari. Nah, belajar itu bukan hanya sekedar pengalaman. Belajar adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, belajar berlangsung aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai hasilnya. Nah, oke, Bapak harap di sini ada yang sudah paham. Bapak harap sudah paham ya. Nah, adik-adik sekalian, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa sih motivasi belajar? Ada yang tahu motivasi belajar itu apa? Nah, motivasi belajar adalah keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu untuk belajar. Nah, adik-adik, kalau kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan dilandaskan motivasi kita sendiri, keinginan kita sendiri untuk belajar pada hari ini. Nah, di sini ada yang sudah paham atau sudah mengerti tentang motivasi belajar, dan Bapak harap adik-adik sekalian sudah paham dan mengerti apa itu motivasi belajar. Nah,
Ternyata adik-adik, di dalam motivasi belajar itu sendiri atau semangat belajar, faktor-faktor penyebab tidak semangat dalam belajar antara lain itu ternyata ada. Nah, faktornya yaitu kurangnya motivasi kamu atau adik-adik untuk menjadi yang terbaik. Nah, inilah faktor umum utama yang dialami oleh kebanyakan adik-adik sekolah saat ini, yaitu lemahnya motivasi diri untuk belajar. Sehingga hal ini menyebabkan adik-adik kurang semangat dalam belajar. Dan yang kedua, kurangnya keingintahuan dalam belajar. Nah, rasa ingin tahu adik-adik dalam belajar sangat kecil. Jadi tidak heran apabila adik-adik belajar hanya untuk formalitas saja, tanpa mempertimbangkan tujuan dari belajar itu sendiri. Dan yang ketiga, yaitu topik pelajaran yang membosanin. Nah, adik-adik sekalian, topik pelajaran juga harus bervariasi. Apabila topik dalam pelajaran hanya mengacu satu materi terus, hal ini dapat menyebabkan adik-adik sekalian tidak semangat dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu banyak masalah pribadi yang belum teratasi. Nah, ternyata adik-adik, masalah pribadi sering muncul pada tiap-tiap individu. Nah, apabila masalah itu tidak dapat diatasi dengan baik, tidak diseringkan dengan berbagai permasalahan yang belum teratasi, belum terpecahkan, sehingga adik-adik itu kayak kurang motivasi belajarnya. Nah, dari materi faktor-faktor penyebab tidak semangat belajar, apakah adik-adik sudah paham? Bapak harap sudah paham ya adik-adik. Nah, yang selanjutnya yaitu ternyata ada cara juga dalam menumbuhkan semangat belajar itu, yaitu satu, pilihlah waktu belajar yang tepat. Nah, waktu belajar yang tepat adalah pada saat badan kita itu masih segar. Walaupun memang tidak semua orang punya waktu belajar yang sama, tetapi biasanya pagi hari adalah waktu yang tepat untuk berkonsentrasi penuh. Karena apa? Karena pada waktu pagi hari tubuh kita masih segar, masih sehat gitulah. Nah, yang kedua yaitu fokus pada suatu tujuan. Nah, fokuskan belajar untuk mencapai satu tujuan. Sebelum belajar, tentukan satu tujuan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar belajar lebih terarah, semangat, dan hasilnya maksimal. Dan ketiga, bangun suasana belajar yang menyenangkan. Nah, ternyata adik-adik, suasana belajar sangat penting dalam proses pembelajaran mengajar. Nah, suasana belajar yang nyaman, kondusif, aktif, serta membantu adik-adik dalam belajar. Akan tetapi, bagi adik-adik yang belajar dalam suasana yang kurang nyaman, maka hasil belajar pun kurang maksimal. Dan yang selanjutnya yaitu mencatat pokok-pokok pelajaran. Nah, catatlah materi yang menjadi pokoknya, yaitu kata kunci dalam materi kita pada hari ini, agar adik-adik tidak lupa sebagiannya. Dan selanjutnya yaitu memahami materi. Tidak hanya menghafal kata kuncinya saja, seperti mencatat pokok-pokok pelajaran yang tadi. Dan selanjutnya yaitu kata-kata motivasi belajar. Nah, adik-adik harus mempunyai kata-kata motivasi belajar agar adik-adik semangat dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Karena apa? Karena saya ingin lebih memahami atau lebih tahu apa sih itu semangat dalam pelajaran. Nah, yang selanjutnya itu buat tabel, target, dan reward. Nah, setelah adik-adik selesai dalam pembelajaran, selesai kayak mencapai suatu tujuan, kayak pokoknya dalam ujian hari ini saya akan mencapai target sekian dan saya akan rewardnya apa gitu, berliburan atau traveling kemana gitu. Nah, apakah adik-adik sudah paham tentang cara dalam menumbuhkan semangat belajar?
Bapak harap dengan ini adik-adik sudah memahami apa itu gimana cara menumbuhkan semangat belajar. Nah, di sini Bapak kutip, jika kamu tidak sanggup menahan belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan, dari Imam Syafi'i ya, adik-adik. Nah, di sini Bapak membagikan tugas kelompok kepada adik sekalian, yaitu membentuk kelompok 3-4 anggota. Nah, setiap kelompok berdiskusi mencari atau menemukan dan merumuskan pemecahan masalah dari sebab-sebab setiap anggota kelompok dalam motivasi belajarnya. Selanjutnya yaitu kelompok merumuskan hasil keputusan bersama. Terus kalau sudah, setiap kelompok mengirimkan perwakilan untuk merumuskan hasil diskusi kelompoknya. Ini sebagai tugas aja ya, ntar dikumpulin sama Bapak. Nah, baiklah. Di sini semoga adik-adik paham tentang apa yang Bapak jelaskan. Oke, baiklah. Bapak mohon dari satu siswa untuk kayak seperti memberi kesan dan pesan kepada teman-teman, kepada Bapak, kesan-pesannya untuk materi pada hari ini dan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, teman-teman sekalian, kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu gimana sih cara kita menumbuhkan semangat belajar dan gimana sih cara kita memotivasi kita supaya kita itu semangat belajar dengan cara-cara, yaitu satu, kita harus mengetahui kayak pilihlah waktu belajar yang tepat, seperti fokus pada suatu tujuan, bangun suasana belajar yang menyenangkan, dan mencatat pokok-pokok pelajaran, memahami materi, dan kayak memberi target dan reward. Target kita apa, reward kita apa, setelah kita mencapai target dan rewardnya kita itu apa. Oke, baiklah, itulah kesimpulan pada materi hari ini, dan Bapak ingin tugas kelompok pada hari ini bisa dikumpulin kepada ketua kelasnya. Dan jangan lupa kesan dan pesan adik-adik dalam mengikuti materi pada hari ini, dan simpulkan sendiri per orang mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harap ini sebagai motivasi kepada adik dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baiklah, Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini di bimbingan klasikal dengan bertema gimana cara menumbuhkan semangat belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi. Bapak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.